kita mulai saja. Baru banyak yang belum bergabung. Tidak apa-apa, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wa tadabbur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih dalal ila huda wa du'a ila khair tiga amratillahi wa qurbihi wa tawabi. Sekarang masuk ke pasal yang kedua ya. Pasal pertama kemarin tentang pasal pertama tentang hakikat dan majaz ya. Semua pasalnya nanti ada 8 sebagaimana di awal. Kemudian babnya ada 8 bab ya. Ada 8 bab, kemudian ada bab pertama ada sekitar 8 pasal ya, jadi lumayan panjang. Al-faslu tsani fil mantuq wal mafhum ya. Pasal kedua menjelaskan tentang mafhum dan mantuk dan mafhum. Ini masih membahas tentang mabahis al-muta'alliqah bil alfaz. Jadi masih tentang cara-cara bagaimana menganalisis suatu lafaz. Ya. Dalam menganalisis suatu lafaz itu sampai 8 poin yang disoroti oleh musannif. Ya. Ada hakikoh dan majaz yang sudah dibahas, al-mantuq wal mafhum, nanti amr dan nahi, umum khusus, mutlak muqayyad, mujmal dan mubayyan, zahir muawwal dan nasikh wal mansukh. Jadi nanti ada 8 yang berhubungan dengan lafaz. Kenapa pembahasan lafaz menjadi penting? Ya karena di dalam memahami suatu teks ya, suatu nas itu harus memahami lafaz karena nas itu terdiri dari gabungan teks-teks atau nas-nas itu kan. Yanqasimul kalam min haitsu dilalatil lafzi 'alal ma'na biwad'ihi al-lughawi aw biwasitatil aqli ila mantuqin wa mafhumin ya. Kalam itu bisa dibagi dari sisi dalalatul lafzi 'alal ma'na ya. Penunjukan lafaz terhadap makna ya. Baik menunjukkan kepada baik lafaz itu menunjukkan kepada makna secara lughawi atau melalui akal. Ya, ada perantaraan lughah, ada perantaraan akal. Perantaraan lughah berarti apa yang dibahas atau apa yang ditetapkan di dalam pembahasan lughah dalam bahasa. Ya. Jadi lafaz itu bisa dibagi min haithiyatin katsirah ya, min haithiyat katsirah, dari beberapa sisi. Lafaz bisa dibagi dari hakikoh dan majaz. Ada kalanya lafaz itu hakikoh, ada kalanya majaz. Kemudian dari sisi lain makna lafaz itu mantuk dan mafhum. Kemudian dari sisi lain lafaz itu apakah mutlak atau muqayyad dan sebagainya. Ya. Nah di sini lafaz itu dibagi lagi dengan pembagian yang kedua dengan kriteria yang berbeda, yaitu berdasar penunjukan lafaz terhadap makna ya, baik itu melalui perantara lughah ataupun perantara akal. Fal mantuq huwa madalla alaihi lafdzul mantuq biwad'ihi lughawi ya. Jadi ada mantuq, ada mafhum. Mantuq itu apa? Madalla alaihi lafdzul mantuq bih ya. Sesuatu yang ditunjukkan oleh lafaz yang terucap, terkatakan. Biwad'ihi lughawi dengan penempatannya atau melalui atau berdasarkan lughah. Ya. Jadi kita memahami lafaz itu ya berdasarkan apa yang tertera. Karena makna itu ada makna tertera, ada makna yang tidak tertera. Ya. Ada makna yang tersurat, ada yang tersirat. Ya.
Nah, itu dalam bahasa kita ya. Dalam bahasa lain pun semuanya terdapat. Ada makna itu yang berdasarkan yang diucapkan, yang ditulis, atau maknanya tidak ada yang ditulis tetapi berangkat dari sana. Nah, mantuk itu makna yang yang tertulis, makna yang tersurat. Ya. Contohnya wadzalika kaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza balagol ma'u qullataini lam yahmilil khabas. Apabila air sampai pada 2 kula maka tidak membawa najis. Ini mantuknya apa? Idza balagol ma'u, apabila balago sampai al ma'u air qullataini 2 kula lam yahmil, tidak membawa al khabas najis. Nah, itu makna mantuknya. Fahadzal lafdu dalla ala annal ma'a idza balagol qullataini la yatanajjasu. Ya. Hal ini menunjukkan ya, atau teks ini, hadis ini secara lafadznya menunjukkan kalau air sampai 2 kula itu tidak menjadi mutanajis. Itu makna teksnya, makna tersiratnya ya, makna tersuratnya. Makna tersuratnya. Illa annahu lam yata'arrad lil ma idza kana aqall min kullatain. Tapi dalam nas tersebut, dalam teks tersebut tidak membahas air yang 2 kula atau air yang lebih dari 2 kula atau yang kurang dari 2 kula. Ya, dalam nas tersebut hanya menyebutkan kulata ini, tidak menyinggung di bawah 2 kula, tidak menyinggung di atas 2 kula. Itu kan tidak ada. Ya. Au kana aksar minha fama tadulu alaihi lafdu fama tadulu alaihi alfadu biwadihal lughawi yusamma dalalatul mantuq. Ya, boleh dalalah, boleh dilalah, tapi biasanya yang afsah itu dalalah ya, kalau tidak salah dalalah. Nah, apa yang ditunjukkan, makna yang makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang ada itu disebut dengan mantuk. Ya, itu disebut dengan mantuk. Nah, kemudian ada nanti makna yang tidak terkatakan, yang tidak disebutkan, yaitu mafhum. Ya, wal mafhumu huwa ma dalla alaihi lafdu la biwajhihi lughawi. Yaitu makna yang ditunjukkan oleh lafaz tapi bukan melalui jalur lafaz, jalur lughah. Karena kalau kita bahas dalam ilmu lughah atau misalnya dalam kamus ya, paling mudah kamus. Kita ketika mengkulata ini misalnya, lihat 2 kula, yaitu ya 2 kula, tidak ada makna di luar 2 kula. Ya, karena lugoh ya itu makna perlafadznya memang seperti itu. Tetapi kita bisa mendapatkan makna lain selain apa yang terkatakan, selain apa yang mantuk, ya. Innama biwasitatil akli. Kita bisa sampai ke makna itu bukan karena perantara lugoh tapi karena akal. Ya. Jadi nasnya tidak ada, memang bukan mantuk, tetapi akal akan memahami ada makna lain. Ya. Apa contohnya? Wadzalika ka hukmil ma idza kan aqal min qulataini aw aktsar minha. Fa inna an-nass sabiqa lam yadulla alaihi ma biwad'ihi lughah. Ya. Jadi karena teksnya hanya menyebutkan 2 kula, kalau 2 kula tidak membawa najis, ya maka selain 2 kula, ya, baik lebih banyak ya di atas 2 kula atau sedikit di bawah 2 kula, itu tidak tercakup secara lughah. Ya, lughah tidak ada kaitan dengan makna di luar itu. Tetapi makna di luar itu bisa kita dapatkan melalui akal. Ya, walakinnana arafna biwasitatil aqli annahu idza kana al-ma'u la yahmilul khabath idza balagha qullataini li kasrati fa alla yahmilahu idza kana aktsara min qullataini min babi aula. Ya. Maka secara akal kita mungkin akal itu berpikir tanpa nas ya. Maksudnya akal yang lepas dari makna nas. Karena kalau kita memahami nas, mantuk pun tetap ya kalau menggunakan akal jelas, tetapi akal yang tidak langsung dituntun, bukan dituntun ya, akal yang tidak langsung mendapatkan temuannya
dari mantuk ya. Kalau idza kanal ma'u kullataini itu kan apabila air 2 kula itu semuanya jelas ya, ada nasnya, ada mantuknya, ada nutuknya. Tapi kalau air lebih 2 kula, kurang dari 2 kula itu kan tidak ada. Tetapi akal dapat memahami dari nas tersebut. Jadi berangkatnya tetap dari nas, cuman maknanya tidak ada di dalam mantuknya. Misalnya kalau 2 kulah saja tidak najis, apalagi lebih dari 2 kulah yang lebih banyak. Ya. Mimbabi aula. Kalau saja 2 kulah lam yahmilil khabath, bagaimana dengan yang lebih dari 2 kulah? Ya, yang secara kuantitas lebih banyak. Ya. Itu akal itu bermain. Ya. Akal kita sampai kepada makna itu karena perantaraan akal. Ya, akal yang berangkat dari nas. Ya. Fahadzal hukmu lam yadulla alaihi kalam bimantuki wa innama bil ma'nal mafhumi minhu biwasitatil aqli. Ya. Maka hukum ini ya, yang lebih dari 2 kula lam yadulla alaihi kalam bimantukihi. Tidak ada atau tidak ditunjukkan oleh mantuknya. Mantuk itu ya lafaz kemudian yang diucapkan ya, yang diucapkan. Natoko dari kata natoko. Mantuk yang diucapkan. Itu kan tidak ada. Ketika kita mengucapkan atau mengungkapkan apabila air 2 kulah maka tidak membawa najis. Mana makna lebih dari 2 kulah itu tidak ada di dalam lafaz yang saya ucapkan. Maka tidak disebut mantuk, disebutnya mafhum. Ya. Kalau mantuk, apa yang barusan saya katakan, apa yang barusan saya sebutkan. Ya. Itu disebut dengan mafhum. Ya. Wa arafna biwasitatil aqli annal ma'a idza kana aqalla min qullataini fa innahu yatanajjasu bimulaqatihi lin najasa wa hadza aidan lam yadulla alaihi kalam bimantuqihi wa innama bil ma'nal mafhumi anhu ya, biwasitatil aql. Ya. Sebagaimana dengan akal kita bisa sampai pada makna di luar mantuk, yaitu lebih dari 2 kulah itu mimbabi aula, lebih utama lagi tidak mengandung najis. Maka kita pun bisa sampai kepada makna lain, yaitu apabila kurang dari 2 kulah, maka itu bisa najis. Ya, bisa jadi mutanajis. Karena hadisnya idza kana al-ma'u qullataini, apabila air 2 kulah lam yahmilil khabath. Maka ada pengembangannya. Bagaimana kalau lebih, bagaimana kalau kurang? Dalam nasnya itu guer mantuk. Ya, tidak ada. Mantuknya yang disebutkannya, yang diucapkannya hanya 2 kulah. Tapi berdasarkan akal, ya berdasarkan penelusuran akal, oh berarti kalau 2 kulah tidak membawa najis, famimbabi aula kalau lebih 2 kulah. Dan kalau kurang dari 2 kulah berarti sebaliknya tidak membawa najis. Kalau kurang dari 2 kulah berarti mutanajis. Ya. Ya. Makna-makna itu tidak didapatkan dari mantuk tetapi berdasarkan penelusuran akli, ya akal. Jadi dalam memahami teks itu kita pun tidak cukup dengan nas tetapi dibantu dengan akal. Nas itu tidak berbicara kecuali dibantu atau dipahami dengan akal. Ya. Aksamul mantuk, pembagian mantuk. Ya. Wal mantuku tarotan takunu dalalatuhu alal makna qat'iyyah wa tarotan dhanniyah wa tarotan mujmalah. Ya. Fa idza dallal kalam alal mawdu'i alal maknal mawdu'i lah dalalah qat'iyyah fa hiya dilalatun nas. Ya. Kemudian kaqouli ta'ala qul huwallahu ahad fadilalatu ahad alal wahdaniyah dilalah qati'ah fahiya dalalah nas. Ya. Kemudian wa idza kanat dalalatuhu dhanniyatan fahiya dalalatu zahir.
Wa dzalika ka qoulihi ta'ala aula mastumun nisa, ya. Aula mastumun nisa fadalalatu la masa, ya. Alal massi bil yad kama dzahaba ilaihi Syafi'i wa ghairuhu dalalatan min qabili dhahir li annaha tahtamilul ma'na al-akhar alladzi dhahaba ilaihi Abu Hanifah wa huwa al-wat'u, ya. Wa in kanat dalalatul lafdi alal ma'na tahtamilul ma'naini ihtimalan mutasawiyan fahuwal mujmal wa hadza kadalalati kalimatil qur'i fi qoulihi ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', ya, ala ma'nal haid wat tuhur. Wa hadza qabla tarjihi ahadil ma'nayain. Wa hadza qabla tarjihi ahadil ma'nayain. Wa amma ba'da tarjih fal qur'u zahirun fi rajih duna ghairi. Ya. Nah, mantuk itu kita belum bicara mafhum, ya. Tadi lafaz bisa dibagi berdasarkan penunjukannya terhadap makna ada dua. Ada mantuk, jadi makna yang ditunjukkan dengan lafaz yang terucapkan, dan ada mafhum, yaitu makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang tidak terucapkan. Tetapi ada, ya, yang mantuk bisa kita dapatkan maknanya berdasarkan lughah. Adapun mafhum, ya, itu berdasarkan akal. Kita sampai kepada makna tersebut berdasarkan akal. Nah, mantuknya sendiri yang terkatakan tadi itu ada terbagi lagi menjadi tiga. Ya. Ada yang disebut nas, ada yang disebut zahir, ya. Nanti ada yang disebut mujmal. Ya. Ada yang disebut nas, ada yang disebut zahir, ada yang disebut mujmal. Ya. Jadi dalalatul lafzi alal makna itu ada apa? Lafaz menunjukkan kepada satu makna itu ada kalanya tegas pasti. Nah, itu qat'i disebutnya, ya. Dalalatul qat'i. Ada kalanya lafaz menunjukkan kepada makna itu tidak setegas yang pertama, tidak. Artinya ada kemungkinan menunjukkan makna selain yang itu. Itu disebut dalalah dhanniyah. Ya, dhanniyah itu kemungkinan besarnya itu, tapi bisa jadi tidak. Kalau yang qat'iyah pasti itu maknanya. Ada kalanya mujmal, ya. Mujmal itu 50-50. Dibawa ke makna yang ini bisa, dibawa ke makna yang selain ini pun bisa. Ya. Maka mantuk itu dibagi menjadi tiga. Ada yang penunjukan lafaz kepada maknanya qat'i, ada yang dhanni, ada yang mujmal. Yang qat'i disebut nas, yang dhanni disebut zahir, yang mujmal ya nanti tetap disebut dengan mujmal. Nah, ini penting di dalam ijtihad hari ini yang sering kita temukan. Nah, itu pendekatan-pendekatan seperti ini agak jarang dalam model-model ijtihad kontekstual, ya, atau tafsir kontekstual, atau fikih tafsir maqasidi. Itu sering dilewati, ya, eh, sering tidak bisa, bukan tidak bisa, ya, tidak mau, ya. Kalau paham insya Allah paham, ya, banyak, ya. Tidak mau memakai pendekatan mantuk dengan mafhum. Akhirnya sering lepas dari nas. Ya. Itu pentingnya pendekatan yang digunakan oleh para usuliyun atau para ulama kita dulu, supaya ketika berpikir itu jangan lepas dari nas. Jangan jauh-jauh. Ya. Mafhum itu di luar, ya, boleh dikatakan di luar nas tapi tidak jauh, masih seputar nas. Nah, kalau misal ijtihad maqasidi yang sekarang banyak dipraktekkan, ya, atau tafsir kontekstual, itu terlalu jauh dengan nas. Ya, akhirnya kalau jauh dengan nas, itu tidak lain adalah buah pikiran sendiri. Nah, kalau buah pikiran sendiri akhirnya, ya, namanya manusia berbeda-beda pikirannya. Manusia itu berbeda-beda hatinya. Bisa jadi pikirannya baik, hasilnya baik, bisa jadi pikirannya buruk, ya, kemudian
dibimbing hawa nafsu, maka hasilnya pun keluar dari bimbingan syariah. Ya, dan itu banyak sekarang, banyak. Nah, kalau gaya usuliyun atau fuqaha dahulu, ulama dahulu, mereka tidak melepaskan nas sama sekali. Nas itu ya pegangan utama. Namun berpegangnya nanti antara mantuk atau mafhum. Ya, mafhum itu berangkatnya dari mantuk juga. Nah, maka nanti mana yang lebih kuat mantuk dengan mafhum? Secara hukum asal mantuk lebih kuat dari mafhum, karena mantuk apa yang itu kalau bertentangan ya. Kalau makna mafhum bertentangan dengan mantuk, ada kalanya tidak bertentangan atau banyaknya tidak bertentangan, tapi bisa jadi bertentangan antara makna mantuk dengan makna mafhum. Mana yang kita ambil? Hukum asalnya adalah mantuk, karena itu yang kuat, karena itu yang dikatakan oleh nas. Ya. Nah, tapi bisa jadi mafhum itu lebih kuat ketika korinahnya mendukung makna mafhum. Ya. Tetapi ketika tidak ada korinah-korinah atau dalil-dalil lain, data-data lain, maka yang dimenangkan jelas mantuk. Ya. Jelas mantuk. Karena itu makna yang bukan zahir, makna yang qat'i, yang tegas dari nas. Kemudian contohnya ya, belum, qul huwallahu ahad. Nah, ini contoh yang nas, mantuk ya, yang kategori nas. Qul huwallahu ahad. Qul, katakan ya Muhammad, huwallah, Allah, ahad itu esa. Fadalalatu ahad alal wahdaniyah dilalah qat'iyah. Ya. Penunjukan ahad esa itu ya tidak ada kemungkinan lain ya. Tidak ada kemungkinan lain ya, cuma ahad, cuma satu, esa. Ya. Dan itu disebut ya dilalatu ahad alal wahdaniyat, itu dilalah qat'iyah atau dilalatun nas. Ya, dilalatun nas. Jadi dilalatun nas itu penunjukan lafaz kepada makna secara gamblang, tegas, pasti. Tidak ada kemungkinan lain. Kalau ada yang menafsiri berbeda dengan nas, berbeda dengan qat'i, ya, maka itu dipastikan salah. Ya. Qul huwallahu ahad. Ada yang memaknai ahad itu 3. Waduh, itu kejauhan. 2 itu jauh, sangat jauh. Ya. Nah, kemudian ada yang selanjutnya contoh yang dalalah zahir, yang dhanni, aula mastumun nisa. Ini dalam ayat tentang membatalkan wudu ya. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ya ilal marafiqi, kemudian setelahnya aula mastumun nisa. Nah, kata la masa itu makna itu tidak ada makna yang nas ya. Karena apa? La masa itu ada beberapa kemungkinan makna. Secara lughahnya sendiri ada beberapa kemungkinan. Berbeda dengan wahid atau ahad, itu secara lughah tidak ada kemungkinan lebih, tidak ada kemungkinan lain. Ya. Berbeda dengan la masa. Ya. La masa itu secara zahir yang menyentuh itu dengan tangan. Menyentuh itu ya tangan. Kama dzahaba ilahi Syafi'i wa ghairu. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan selain Imam Syafi'i. Nah, lafad la masa menunjukkan kepada bersentuhan dengan kulit itu disebut dalalatul zahir. Dalalatul zahir itu min qabilil mantuk juga ya, masih mantuk-mantuk juga. Kan la masa menyentuh itu makna lafad yang terkatakan. Ya. Tetapi menunjukkan lafad la masa kepada menyentuh dengan kulit itu penunjukannya tidak setegas yang tadi ya. Karena ada kemungkinan la masa dimaknai lain secara lughah. Karena mantuk itu tadi dilalahnya dilalah lugawiyah. Beda dengan mafhum. Kalau mafhum dalalah aqliyah. Ya. Nah, li'annaha tahtamilul ma'nal akhar. Karena la masa itu mengandung makna lain secara bahasa. Ya, tentunya secara bahasa.
Mantuk itu berbicara tentang penunjukan lafaz kepada makna berdasarkan bahasa. Alladzi dhahaba ilaihi Abu Hanifah wa huwa al-wat'u. Tapi la masa pun dalam lughah Arabiyah dimaknai juga sebagai wati, berjima. Walaupun makna itu tidak zahir. Zahirnya menyentuh itu ya dengan tangan. Itu makna zahir, makna nas itu mungkin bisa kita temukan di banyak bahasa, ya bukan hanya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa itu pun bisa. Nah, makanya ketika dalam dialog, dalam munadharah ataupun ketika orang mau mengkritik, kita harus pastikan yang dimaksud oleh orang yang berbicara itu nas atau zahir atau bukan zahir yang dia maksud. Maksudnya supaya apa? Supaya tidak salah sasaran. Jadi sebelum mengkritik, sebelum sebelum mengkritik, sebelum menyalahkan, itu perlu dipahami secara baik apa yang dimaksud oleh si pembicara. Bisa jadi lafaz yang dia sampaikan itu bukan makna zahir. Bisa jadi yang dia maksud dari lafaz itu adalah majaz. Ya. Nah, ketidaksetaraan di dalam memahami lafaz itu pun berimbas kepada perdebatan, pertentangan, pergelutan ya, dan sebagainya. Itu kan gara-gara berbeda di dalam memahami nas atau salah di dalam memahami ya. Misalnya ada orang yang sedang di mabuk kasmaran kemudian mengungkapkan kata-kata cinta, ketika dipahami dengan makna zahir, itu bisa banyak salah bakal banyak gagal paham ya. Engkau bagaikan rembulan di malam hari, terus kau bagaikan itu kalau dipahami secara zahir ya salah ya. Sudah tahu manusia, engkau adalah rembulan, engkau adalah bintang. Itu kalau dalam balaghah disebut dengan bukan tasbih Iya tasbih ya, bukan tasbih. Tasbih balik. Tasbih balik itu ketika tidak disebutkan ada tu tasbih dan wajah tasbih. Anta syamsun, anta badrun. Itu tasbih. Ya. Nah itu ya, penting ya. Jadi sebelum kita masuk atau mengkritik atau mendebat, menyalahkan, kita perlu pahami dulu yang dimaksud makna yang dimaksud oleh si pembicara itu yang mana. Ya, makna zahirkah atau bukan zahir. Dunia misalnya orang yang kasmaran dunia ini milik berdua. Itu kalau dimaknai zahir salah. Orang lain seakan-akan tidak punya milik akhirnya. Atau bahkan dunia ini yang milik Allah. Tapi kan kita memahaminya tidak seperti itu. Ya, itu bahasa mubalaghah. Dalam balaghah nanti ada juga. Nah, itu pentingnya kita membahas tentang lafaz, kemudian menggunakan pendekatan-pendekatan ini di dalam memahami orang lain supaya kita tidak salah paham. Ya, itu penting. Kemudian contoh yang mujmal, wa idza kanat dalalatul lafzi 'alal mana tahtamilul ma'nain ihtimalan mutasawiyan fahuwal mujmal. Wa hadza kadalalati kalimatil qur'i ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru ya. Ada kalanya lafaz itu memiliki kemungkinan makna yang lebih dari satu dan memiliki peluang yang sama. Kalau yang la masa itu peluang terkuatnya adalah menyentuh dengan tangan, bukan jima. Secara zahir peluang terkuatnya la masa itu menyentuh dengan tangan. Tapi kalau Qur'un itu sama-sama berpeluang ya. Qur'un itu bisa dimaknai zahir, bisa dimaknai tiga suci, bisa dimaknai haid. Itu sama-sama secara bahasa. Jadi secara bahasa itu kita lihat kamus Arab, ya, kamus yang primer ya, bukan yang sekunder.
Misalnya Lisanul Arab, Mu'jam Maqayisil Lughah, Tajul Arus. Kita lihat Qur'un itu ya maknanya haid, maknanya tuhur. Nah, selama peluangnya sama, berimbang, maka disebut mujmal. Misalnya wal mutallaqatu yatarabbas. Oh, perempuan yang ditolak yatarabbasna menunggu bi anfusihinna dirinya salah satu kuru. 3 kali sucian. Nah, salah satu kuru ini 3 kali sucian atau 3 kali haid. Itu secara bahasa, secara mantuk, itu peluangnya sama. Bisa, ya. Salah satu kuru itu dimaknai haid bisa, kuat, dimaknai tuhur pun kuat. Ya. Jadi kalau melihat zatul lafdi itu berpeluang sama. Tetapi nanti tinggal mencari korinah-korinah yang lain. Yang menguatkan salah satu di antara dua makna. Makanya kalau Imam Syafi'i salah satu kuru itu 3 sucian, sedangkan mazhab Imam Abu Hanifah salah satu kuru itu 3 kali haid, ya haid 1, 2, 3, ya, baru sucinya itu selesai. Ya. Itu pembahasan tentang mantuk. Nah misalnya di sini wal mutallaqatu yatarabbasna bi mutallaqat itu kan perempuan ya yang ditolak. Mutallaqat itu jama' muannats salim. Maka yang berhak atau yang mempunyai iddah itu hanya perempuan secara nas, tidak ada laki-laki. Ketika laki-laki sekarang kan ada, bukan sekarang udah agak lama, ada Kantor Legal Draft kompilasi hukum Islam ya CLDKHI. Apa di dalam CLDKHI salah satunya bahwa yang iddah itu bukan hanya laki-laki tapi perempuan. Nah, itu jauh dari nas, tidak ada, bahkan tidak ada nasnya. Ya. Ijtihad itu boleh memakai akal ketika tidak ada nas. Ya. Tapi ketika ada nas yang jelas, maka para ulama la ijtihad ma'an nas, tidak boleh ada ijtihad ma'an nas ketika sudah jelas-jelas ada nasnya. Nasnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna. Tidak ada nas yang mengatakan laki-laki wajib iddah. Itu pembahasan tentang mantuk. Ada yang tanyakan sebelum dilanjutkan? Ustaz, Ya, silakan. ini untuk membedakan nanti mana yang apa namanya dilalahnya qat'iyah, dhaniyah, mujmalah ini gimana Ustaz ya? Harus ada pengetahuan bahasa ya? Iya. Itu berangkatnya dari bahasa ya. Makanya mantuk itu kan dari berangkatnya bahasa, berarti dari bahasa Arab maksudnya ya. Bahasa Arab itu bisa kita dapatkan di kamus bahasa Arab. Ya. Kalau akli tidak ada peran ya masuk ke sini. Akli itu nanti di mafhum ya ketika tidak ada makna yang tidak ada makna yang terkatakan. Jadi ya bahasa ya. Misalnya kayak ahad itu kan tidak ada, nanti tidak bisa dimaknai selain satu. Paling nanti kalau dalam selain qul huwallahu ahad ya, ahad itu bisa jadi satu kelompok, satu orang, satu komunitas, nah itu bisa jadi, tapi tetap satu. Tidak bisa satu dimaknai dua. Oh, itu udah salahnya jelas ya. Maka kita mengatakan satu itu bukan dua, bukan tiga, itu udah qat'i. Ya. Nah beda dengan lamasa. Ya, kalau lamasa sendiri dalam kamus ya, itu bisa lamasa itu menyentuh ya, bisa jadi ada makna lain dalam bahasa Arab. Artinya orang Arab sering menggunakan lafadz lamasa untuk wati, tetapi tidak sebanyak tidak sesering penggunaan kata lamasa untuk menyentuh. Mungkin dalam bahasa kita pun, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, itu bisa kita dapatkan ya. Ada satu kata yang sering digunakan maknanya untuk itu, tapi bisa jadi bukan itu, tapi jarang. Misalnya. Apa ya contoh bahasa Indonesia? Ada ya, ada cuman apa itu contoh? Kayak mana tidur Itu mungkin Ustaz. Kan apa mana lainnya apa misalnya? ya maksudnya kan sama istri kadang tidur gitu. Mananya bisa tidur Oh beneran. ya, bisa ya.
Tidur bisa. Ya, itu seiring perkembangan ini ya, itu perluasan makna. Iya, tidur itu bisa. Atau bahasa orang sekarang bercinta. Oh, itu sekarang itu bisa jadi ada makna baru tapi apa ya, makna buruk gitu ya. Nah, itu bisa. Cuman kalau itu makna baru ya, maksudnya dulu asalnya tidak ada, cuman perkembangannya digunakan untuk itu. Atau misalnya ini ya, barang ya, barang itu kadang jadi itu nanti ya konotasinya jadi buruk ya, barang. Bawa nggak barangnya? Itu biasanya narkoba ya kayak gitu, sering juga digunakan. Ya pokoknya Jadi hampir setiap bahasa ada lah. cenderung lebih mudah memahami mafhum ya Ustaz ya, kayaknya ya. Karena pakai akal gitu, nggak mesti ada pengetahuan Kalau bahasa. nas, oh iya. Tapi kalau mau ijtihad itu memang salah satu syaratnya kan lugoh. Jadi kalau orang yang sudah punya otoritas ijtihad aslinya tidak terlalu dipusingkan juga. Karena apa? Karena orang ijtihad itu harus pengetahuan tentang lugohnya sudah baik ya. Jadi tidak terlalu sulit. Mungkin sulit itu bagi kita yang kemampuan lugohnya sangat terbatas. Ya. Mungkin seperti itu. Nah, Bu, ini pembahasan seperti ini penting dalam merespon ijtihad hari ini. Ya. Mereka mengaku ijtihad, walaupun secara otoritas sangat jauh, ya, kemampuan ilmunya, kemudian kemampuan bahasa, kemudian ruhiyahnya sangat jauh dari ulama dulu. Akhirnya banyak menggugat apa yang sudah ditentukan oleh para ulama dulu. Aslinya berijtihad untuk merespon hal-hal baru boleh selama tidak bertentangan dengan yang qot'i ya. Selama tidak bertentangan dengan ijma, itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah bertentangan dengan ijma, ya, bertentangan dengan nas, bertentangan dengan yang qot'i, itu semakin berkembangnya zaman, semakin nanti lama-lama tidak ada ajaran yang pokok dari Islam, semuanya akan berubah karena terlalu jauh mainnya dari teks, dari nas. Mungkin orang sekarang ijtihadnya iddah itu laki-laki dan perempuan. Padahal kalau dulu perempuan saja misalnya. Kemudian waris anak laki-laki dan perempuan sama. Nanti zaman yang akan datang dirubah lagi. Yang mana? Datang dirubah lagi. Akhirnya ya, generasi 100 tahun yang akan datang itu sudah berbeda jauh dengan apa yang ada hari ini. Akhirnya yang Islam itu yang mana? Itu jadi masalah. Dan itu bisa kita dapatkan dalam tradisi Kristen, ya, tidak ada kemapanan-kemapanan. Dalam hal yang zonni itu masih bisa, ya. Dalam hal yang zonni kita bisa ijtihad. Makanya la ijtihad ma'an nas itu kaidah disepakati para ulama. Tidak boleh ijtihad ketika sudah ada nas. Nasnya yang iddah itu perempuan, maka tidak ada nas laki-laki indah, ya. Misalnya nanti tinggal menggunakan kias, maka dalam kias itu ada yang disebut masalikul illah, jalur-jalur illah. Illah yang pertama itu adalah ijma. Tidak boleh illah itu bertentangan dengan ijma. Yang kemudian illah kedua itu illah nas, ya. Kemudian yang ketiga baru zahir. Nah, itu tidak boleh kita langsung loncat kepada maqasid selama tahapan-tahapan tadi itu dilewati. Sekarang kan langsung loncat-loncat saja. Ini makosidnya seperti ini maka boleh, maksudnya seperti ini maka boleh. Akhirnya ketika menggunakan makosid setiap orang bisa berbeda. Ya, ketika tidak dipandu dengan nas, itu akan jauh, ya akan jauh. Nah, itu penting. Ya. Misalnya dalam CLDKH itu kan perempuan tidak tidak perlu menggunakan wali di dalam menikah. Itu rawan sekali. Perempuan ketika akan nikah tidak perlu wali. Itu rawan
rawan zina. Orang bisa hidup serumah, ya, nanti dia tinggal mengaku kalau saya sudah menikah, walaupun nanti mana walinya? Saya tidak ada wali, tidak perlu wali misalnya. Nah, sering sebagian mengutip mazhab Maliki, mazhab Abu Hanifah yang mengatakan tidak ada wali. Di dalam mazhab Abu Hanifah, nikah sah tanpa wali itu bagi yang janda, ya, bagi yang sudah pernah menikah. Tapi kalau yang bikar itu tidak sah kecuali dengan wali. Ya. Nah, kadang sebagian itu mengambil pendapat, oh ini sudah ada dalam ulama mazhab, tapi tidak secara utuh, ya. Hanya serpihan-serpihan, potongan-potongan yang ada di dalam mazhab. Untuk apa ya? Intinya untuk membenarkan ro'yunya, ya, dengan membawa pendapat para a'immah. Nah, yang dimaksud dengan man fassara Qur'ana bi ra'yihi itu, ya, barang siapa yang menafsirkan Quran dengan ro'yul mujarrad, tanpa dukungan teks, tanpa dukungan nas, itu yang seperti tadi. Ya, makanya para ulama itu begitu, kalau maksudnya sangat detail, ya. Mereka begitu berpegang erat dengan teks, supaya apa? Supaya tidak jauh-jauh, ya. Supaya akalnya itu tidak setiap generasi tidak liar. Walaupun dalam membaca teks nanti kan bisa mantuk, bisa mafhum, ya, bisa lugawi, bisa akli. Berbeda dengan zohiri. Kalau zohiri ya aklinya tidak bermain. Kalau selain dohiri, jumhur, akal bermain tapi tidak jauh-jauh. Tidak jauh-jauh dari nas. Tidak jauh-jauh. Kalau yang liberal terlalu jauh atau bahkan tidak ada dukungan nas. Kalau dohiri nas dan sangat lugawi, tekstual, ya, apa yang dikatakan secara bahasa itu ya sudah itu. Nah, kalau jumhur itu nas, berangkat dari nas, ada kalanya menggunakan akal tapi tidak jauh-jauh dari nas. Supaya apa? Supaya punya pegangan, supaya tidak liar. Ya. Makanya kata Al-Ghazali itu, ilmu yang paling baik itu yang memadukan antara akal dengan nas. Yaitu usul fikih. Usul fikih itu untuk ijtihad itu kan modalnya nas, kemudian dibaca dengan akal. Nah, berbeda dengan ilmu riwayah dalam hadis misalnya. Ilmu riwayah itu kan cuma meriwayatkan, hanya nakul khobar. Itu tidak ada di sisi akalnya, hanya nakal-nakalnya saja. Nah, berbeda dengan misalnya ilmu yang hanya akal saja tanpa nas. Ya, itu pun bermasalah juga. Maka yang ilmu yang bagus itu, yang benar itu yang memadukan akal dengan nakal. Ya. Allahu a'lam. Nah, sedikit lagi. Aqsamul mafhum. Ini jam berapa? Ini bertiga, yang lainnya tidak ada. Aqsamul mafhum, pembagian mafhum. Zakarna annal ma'nal mafhuma huwal ma'nal mustafad binal lafdi. Ya. Mimma la yadulla alaihi lafdu biwad'ihi lugawi. Jadi makna mafhum itu makna yang diambil atau berangkat dari lafaz. Mustafad minal lafaz itu yang diambil faidahnya dari lafaz. Jadi bukan tidak dari luar lafaz, dari lafaz, tetapi pengambilannya tidak melalui jalur lughah. Karena dalam lughah tidak ada makna yang itu, tetapi melalui jalur akal. Ya. Makanya tidak disebut mantuk, karena makna mantuk yang diucapkan itu tidak ada. Ya, mantuknya kulata ini, idza balagol ma'u kulata ini. Mafhumnya bukan kulata ini, tapi aksar min kulatain atau aqall min kulatain. Wa hadzal ma'na taratan yakunu muwafiqan lil lafdil mantuqi bi wa yakunu wa taratan yakunu mukhalifan. Mafhum itu ada kala makna mafhum yang sejalan, ada mafhum yang sebaliknya. Nanti disebut yang pertama mafhum muwafaqah ketika maknanya sejalan, ada mafhum mukhalafah ketika maknanya tidak sejalan. Ya. Contohnya ka hukmil ma idza kana aksar min kullatain fi misalina sabiq fa inna hukmahu alladzi lam yata'arrad lahun nas. Ya.
Wallazi fahimnahu minhum biwasitatil aqli muwafiqun lil hukmil maktubi wa huwa hukmul qullatain. Wa idza khalafa al hukmu al maskuta an wa idza khalafa al hukmul maskutu anhu al hukmal mantuqa bih, yaitu fi'il dan fa'il dan maf'ul, fa huwa mafhumul mukhalafah ka hukmil ma'i idza kana aqalla min qullataini fi misal dinasabi fa inna hukmahu alladhi sakata anhu an-nas walladhi fahimnahu biwasitatil aqli wa huwa tanjusul ma mukhalifun lil hukmi alladhi nataqa bihi wa huwa annahu la yanjus wali mafhumil mukhalafah aqsamun, ya, walil amali bihi surutun tatlubu fil mutawwalat. Ini cukup mudah bahasanya, cukup bagus juga ya untuk dasar. Nah, mafhum itu mana tadi? Ada dua ya. Ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Mafhum itu yang dipahami dari mantuk. Mafhum itu dipahami dari nas. Walaupun itu tidak terkatakan. Nah, yang makna tidak terkatakan itu ada kalanya sejalur dalam hukumnya. Ada yang berkebalikannya. Yang sejalur disebut mafhumul muwafaqah, yang sebaliknya mafhumul mukhalafah. Ya, mafhum yang muwafaq sepakat sejalan, ada yang mukhalafah yang sebaliknya. Contohnya apa? Tadi hadisnya idza balagul ma'u qullataini lam yahmilil khabas. Apabila air 2 kullah maka tidak menjadi mutanajis. Ya. Kalau dalam kalimat itu kan ada musnad ilaih, ada maudhu, ada mahmul, ya. Ada musnad ilaih itu apa? Air 2 kulah. Atau kalau dalam usul fikih ada mahkum alaih, ada mahkum bih, ya. Mahkum alaih itu air 2 kulah, mahkum bih yaitu hukumnya adalah tidak najis. Itu makna mantuk. Air 2 kulah tidak najis. Nah, mafhumnya kalau lebih 2 kulah ya famim babi aula, berarti lebih lagi tidak najis. Ya. Jadi kalau lebih dari 2 kulah hukumnya bagaimana? Hukumnya famim babi aula, lebih lagi. Lebih lagi itu apa? Air yang lebih dari 2 kulah lam yahmilil khabas, sama, tidak meminggul, tidak mutanajis. Hukumnya kan sama, ya. Hukumnya sama, tidak mutanajis. Yang berbeda apa? Mahkum alaihnya, yang dihukuminya. Kalau yang mantuk dihukumnya 2 kulah, kalau mafhum lebih dari 2 kulah. Kemudian ada kemungkinan lain secara akal, bagaimana kalau kurang dari 2 kulah? Kalau kurang dari 2 kulah, maka yahmilul khabas. Itu menjadi mutanajis. Nah, itu menjadi mutanajis itu makna yang tidak sejalan dengan yang mantuk. Yang mantuknya najis, tidak mutanajis. Mafhum yang kedua itu menjadi mutanajis, yaitu air yang sedikit. Ya, air yang sedikit. Maka disebut mafhum mukhalafah. Mafhum yang berbeda dengan yang mantuk. Tapi itu bisa kita dapatkan dengan mudah dari akal. Ya. Kita bisa mudah mendapatkannya dari akal. Apabila air 2 kulah maka tidak najis. Berarti kalau kurang dari 2 kulah najis. Ya, itu mafhum mukhalafah. Jadi mafhum yang diambil dari akal atau melalui perantaraan akal yang tidak terkatakan di dalam nas, ya. Lalu maknanya berbeda dengan yang dikatakan, yang mantuk. Ya, itu pembahasan mafhum dan mantuk. Jadi sekali lagi ya, mafhum itu ada 2, mafhum muwafaqah yang sejalan, hukumnya sama, ada mafhum mukhalafah yang diambil dari nas, diambil dari mantuk, tetapi tapi maknanya berkebalikan. Ya, sekali lagi dari awal, lafadz itu bisa dibagi menjadi 2 ya, ada mantuk, ada mafhum. Mantuk itu makna dari apa yang dikatakan, dari apa yang tertulis, ya.
Kemudian mafhum, makna yang tidak terkatakan atau tidak tertulis. Ketika diucapkan idza balagol ma'u, itu mafhumnya tidak ada. Yang ada apa? Idza balagol ma'u, apabila air sampai dua. Nah, kemudian mantuk dan mafhum itu terbagi lagi. Mantuk bisa dibedakan menjadi tiga. Ada nas, ada zahir, ada mujmal. Nas itu ketika mantuk menunjukkan makna secara tegas, pasti. Kemudian zahir itu ketika mantuk menunjukkan makna dengan peluang yang besar, kemungkinan besar, tapi ada kemungkinan selain itu. Adapun yang ketiga mujmal, mantuk menunjukkan kepada makna itu setara atau berpeluang dimaknai yang sama. Ya, jadi setiap lafaz itu menunjukkan beberapa makna yang dikandungnya secara setara. Ya. Nah, mantuk ini bisa dicapai melalui pendekatan bahasa. Tidak ada unsur akli, ya. Di sana benar-benar berangkatnya dari lugah. Nah, adapun mafhum dibedakan menjadi dua, mafhum muwafaqah yang sejalan, mafhum mukhalafah yang berkebalikan, ya. Kalau mafhum ini bukan diambil dari secara lugah, ya. Secara lugah tidak mungkin sampai ke sana, tetapi berdasarkan akal yang berangkatnya dari mantuk. Jadi akalnya itu berdasarkan dari mantuk. Ada penopangnya, ada dukungannya. Berbeda dengan yang luar dari itu. Wallahu a'lam. Ada yang tanyakan? Nah, 7. Fadhal kalau ada yang disampaikan. Kalau tatbiknya itu bisa kita lihat di kitab Hadisul Ahkam. Ya, misalnya Ihkamul Ahkam, Bulughul Maram, itu tatbik usul fikih semua, ya. Atau dalam kitab Ayatul Ahkam, ya, kitab tafsir Ayatil Ahkam. Misalnya As-Sabuni, misalnya tafsirul Ayatil Ahkam Syekh Ilis siapa? Yang Mesir itu bukan Ilis. Syekh Ali Sais. Itu praktek dari usul fikih. Atau kitab-kitab fikul muqaron, ya, misalnya Bidayatul Mujtahid, itu praktek usul fikih, ya. Ini baru teori, ingin lihat prakteknya, lihat di tafsir ayatil ahkam, lihat di hadis ahkam, lihat di kitab-kitab fikul muqaron, ya, itu bisa. Atau dalam satu mazhab itu ada takhrijul furu' alal usul. Nah, itu pun sama praktek, ya. Takhrijul furu' bagaimana mengeluarkan atau mengeluarkan furu-furu itu diambil dari usul. Itu ada dalam setiap mazhab ada. Dalam mazhab Syafi'i ada kitab At-Tamhid, ya. Fi takhrijil furu' alal usul karangan Imam Isnawi. Ya, ada juga Takhrijul furu' alal usul karangan Az-Zinjani. Zinjani. Nah, itu kitab yang mempraktekkan bagaimana usul fikih dioperasikan. Seperti itu. Ada yang tanyakan? Dalam eh, dalam kajian hermeneutik hari ini tuh ada yang menggunakan teori teks itu punyanya Gracia, ya, Gracia. Dari mana? Dari Jerman atau apa? Itu digunakan untuk membaca teks-teks Al-Qur'an, ya. Aslinya kita itu sudah sangat kaya, ya. Tradisi keilmuan Islam dalam menganalisis teks itu sangat kaya. Tapi kadang banyak orang akhirnya ngambil teori-teori teks dari barat, dan itu menggugurkan apa yang sudah ditentukan oleh para ulama kita dulu, ya. Itu ada, ya. Misalnya bisa lihat buku tipis, ya, Islam Ulumul Quran dan hermeneutik dan pengembangan Ulumul Quran. Ya, jadi bagaimana hermeneutik dimasukkan dalam Ulumul Quran. Tapi di sana malah banyak menggunakan teori teksnya Gracia, ya.
laki-laki kalau nama awalnya bukan siapa. Gracia itu membahas tentang teks, studi teks. Nah, cara-cara yang digunakan para ulama kita itu sudah disesuaikan dengan karakter Al-Quran dan hadis. Artinya apa? Seorang muslim ketika menghadapi teks Al-Quran dengan keyakinan penuh kalau itu dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan yang menggunakan atau dalam tradisi hermeneutik ya. Itu berbeda posisi awalnya. Ya, berbeda posisi awal. Maka yang mereka incar itu adalah pesan teks, pesan globalnya. Tidak peduli dengan rincian-rincian teks. Ya. Yang penting pesan globalnya. Intinya apa? Nah, itu yang diambil, itu yang diterapkan hari ini. Itu model hermeneutik. Tapi kalau dalam tradisi kita tidak, ya pesan global dengan teks itu kita ambil dan teks itu tidak mungkin bertentangan dengan pesan utama. Dan itu kan sudah dipraktekkan oleh para ulama kita dari dulu, ya. Fadol, kalau ada yang tanya. Ini kitabnya cukup mudah ya, bisa dibaca berulang-ulang. Kalau bagi pemula, bagi yang awal kali itu dibacanya ulang terus ya, berkali-kali. Itu kuncinya kamu. Diulang, 3 kali, 4 kali. Itu jadi modal utama untuk kitab selanjutnya. Tapi kalau yang dasarnya enggak diulang-ulang, nanti ke kitab yang setelahnya, yang lebih tebal itu tambah sulit. Diulang berkali-kali ya. Tidak ada. Ini hari ini cuma bertiga ya. Iya, betul. Tidak ada. Ya. Tidak ada, cukupkan sekian. Ini 2 pekan depan itu libur. Kalau gimana? Kalau tetap masuk bagaimana? Atau mau libur? Ya silakan. Cuman ini baru setengahnya ya. Dia tahu dari kemarin banyak liburnya lumayan lama ya, 2 pekan, sebelumnya 2 pekan. Boleh. Kalau mau apa? Masuk apa-apa. Nggak apa-apa kalau saya. Iya. Nggak tahu yang lain. Maksudnya biar selesai gitu ya. Gimana Pak Darul Aman? Mas Kang Ebi tetap masuk atau? Saya bisa Ustaz. Lanjut aja Ustaz, saya Ustaz. Lanjut Ustaz, lanjut. Iya. Karena lumayan 2 pekan dan ini pembahasannya masih panjang ya. Ya kalau mau dikebut bisa, cuman ya nanti mungkin agak lebih sulit lagi memahami kalau dikebut itu. Ya insya Allah nanti ya, jadwalnya tetap sama ya, insya Allah tidak libur. Kalaupun nanti misalnya ada libur, saya nanti memberitahu. Tapi secara normalnya tidak ada libur. Dulu pas libur 2 pekan, sekarang 2 pekan. Itu lumayan panjang ya. Apalagi cuma sepekan, pelajarannya seminggu sekali. Nah, itu tambah liburnya tambah panjang. Itu saja dari saya. Kalau yang mau ikut fikih itu baru dasar ya, yang malam Rabu sama malam Jumat kitab Matan Abi Syuja. Itu akan lebih menguatkan di kaidah fikih dan juga usul fikih. Ya. Itu 3-tiganya berhubungan, fikih, usul fikih, kaidah fikih ya. Yang fikih itu ada teman yang minta tadinya mau murojaah 3, 4, cuman ya dibuka kalau ada yang mau ikutan ya silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Tutup ya.